Oke, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya Andi, teknisi dari PT Karya Pratama. Pada kesempatan kali ini kami akan coba mengulas salah satu produk unggulan kami, yaitu SA232X, salah satu produksi dari Jemi, aplikasi yang sudah kita agen cukup lama. Coba kita kupas satu persatu. Perlu diketahui alat ini digunakan untuk media sterilisasi atau alat yang digunakan untuk mensterilkan bahan ataupun alat penunjang medis. Jadi sistem yang digunakan adalah sistem steam atau autoclave. Jadi di sini dibutuhkan ruangan untuk sistem pemanasan dan produksi uap dan seterusnya. Kapasitasnya sendiri mampu menampung sebanyak maksimal itu 19 liter. Tapi perlu diketahui 19 liter di sini tidak bisa digunakan secara maksimal dikarenakan kita harus menyisakan space atau beberapa lokasi yang harus dikosongkan untuk sirkulasi uap itu sendiri. Baik, selanjutnya kita mulai dari bagian depan. Di sini ada pengunci, digunakan untuk menutup atau mengunci chamber atau bagian ruang sterilisasi. Cara membukanya diputar berlawanan dengan arah jarum jam. Untuk menutupnya diputar ke searah jarum jam. Di bagian sisi dalamnya di sini ada satu pengait yang mana difungsikan sebagai pengaman apabila ternyata di saat membuka masih tersisa tekanan sehingga tidak melempar atau pintu tidak terlempar keluar ketika tekanan uap masih tersisa di dalam. Kita buka. Di bagian dalam ada chamber seperti saya sampaikan tadi, volume di sini 19 liter, di bagian bawah ada filter, lalu di ujung sana ada inlet water. Fungsinya untuk mensuplai atau menginjek water atau air dari penampungan di bagian belakang. Kemudian di sisi sebelah kiri dari chamber itu sendiri ada knob yang fungsinya itu untuk mengatur suhu atau tekanan, yang mana di sini tertera dari 118 sampai 134 derajat Celcius. Di sini kita berbicara mengenai range atau rentang kerja yang bisa digunakan di alat ini. Jadi begini, suhu yang diaplikasikan di alat ini adalah 118 sampai dengan 134 derajat. Ini adalah standar suhu tinggi untuk sistem autoclave. Kemudian alat kita mampu untuk pengaturan 118, 121 sampai dengan 134. Di sini pengaturan yang dilakukan adalah terhadap suhu, akan tetapi dikorelasikan terhadap tekanan atau pressure yang ada di chamber di sini. Kalau kita korelasikan, itu kita bisa baca di sisi sebelah kiri ada tabel. Di sini tabel. Tabel itu apabila di suhu 121 derajat bisa kita lihat itu sama dengan 1,2 kg per cm persegi. Mohon maaf, cm kubik. Jadi tekanan yang dibutuhkan atau yang mampu dihasilkan ketika suhunya itu 121 dalam pengaturannya di sini, maka tekanannya adalah 1,2. Sedangkan untuk suhu 134 atau maksimal pengaturan di knob, tekanannya itu sama dengan 2,1. Di sini nanti akan berhubungan dengan berapa waktu sterilisasi yang dibutuhkan dan berapa waktu pengeringan yang dibutuhkan. Kemudian kita pindah ke sisi kiri. Di bagian atas ini ada meter gauge. Fungsinya itu untuk mengetahui berapa tekanan uap atau pressure di dalam chamber untuk sterilisasi. Di sini nanti akan menampilkan tekanan atau suhu yang sudah kita atur. Jadi di meter gauge ini ada dua satuan nilai. Di sisi luar itu adalah alat atau angka untuk menampilkan berapa derajat suhu yang sudah tercapai. Sedangkan di sisi dalam yang 0, 0,5, 1 dan seterusnya itu untuk menampilkan berapa tekanan uap yang ada di dalam ruang inkubasi.
ruang autoclave. Kita lanjut ke bagian bawah. Di sini ada lampu indikator. Dari proses power, sterilisasi, power, pemanasan, sterilisasi sampai dengan komplit. Di sini ada LED yang menunjukkan bagaimana proses itu berjalan. Proses ini akan berjalan dengan sendirinya apabila semua sistem atau semua fungsi berjalan dengan normal. Apabila salah satu fungsi tidak berjalan dengan normal, maka bisa dilihat di sini juga dia akan terhenti di salah satu siklus. Kemudian di sebelah kirinya ada tombol start, yang mana tombol start ini difungsikan untuk memulai dari kerja alat ini. Kemudian di bagian bawah, di sini ada pemilihan waktu untuk sterilisasi. Jadi ada 3 pilihan waktu, yang mana di sini digunakan untuk memformulasikan berapa waktu sterilisasi yang dibutuhkan. Misalkan di sini ada 4 menit, 15 menit, dan 30 menit. Kapan kita akan menggunakan waktu 4 menit, kapan kita akan menggunakan waktu 15 menit, dan kapan kita akan menggunakan waktu 30 menit. Di bagian bawah di tabel formula ini sudah disediakan. Jadi kita cukup mudah untuk mengakses bagaimana seharusnya kita menggunakan waktu berapa menit gitu. Di bagian tabel di sini dikategorikan menjadi 2 tipe. Dibungkus dan tidak dibungkus. Dibungkus dan tidak dibungkus. Jadi ada 2 tekanan pilihan yang sudah dimasukkan di formulasi di sini. Akan tetapi apabila mau lebih lengkap, sebenarnya ada 3 pilihan, di mana pilihan satunya hanya dicantumkan di dalam buku atau buku manual. Itu menggunakan suhu 118 derajat dengan ketentuan waktu sterilisasi yang dibutuhkan lebih lama. Jadi begini, misalkan kita menggunakan suhu 121 derajat Celcius dengan korelasi 1,2 kg per cm3, maka apabila alat yang disterilisasikan itu dikondisikan tanpa dibungkus, berarti unwrap, kita membutuhkan waktu selama 15 menit untuk proses sterilisasi. Sedangkan apabila alat itu dikondisikan dalam posisi dibungkus, maka kita membutuhkan waktu selama 30 menit atau kurang lebih 2 kali lipatnya. Artinya ketika barang itu dalam kondisi dibungkus, maka waktu sterilisasi yang dibutuhkan pun juga lebih panjang, karena untuk mengakomodir untuk menembus pembungkus yang sudah diberikan gitu. Nah, di bagian bawah juga ada satu formulasi lagi. Apabila menggunakan tekanan atau suhu 134 derajat Celcius, maka apabila barang yang disterilisasikan itu dalam bentuk tanpa pembungkus, maka hanya dibutuhkan waktu 4 menit. Dan apabila barang yang disterilisasikan itu dalam kondisi terbungkus, maka dibutuhkan waktu 15 menit. Bisa kita ambil kesimpulan seperti ini. Apabila suhu semakin tinggi, maka waktu sterilisasi yang dibutuhkan lebih singkat. Apabila alat disterilisasikan tanpa dibungkus, maka waktu sterilisasinya juga semakin singkat. Tapi kami tidak menganjurkan barang yang disterilisasikan itu dalam kondisi dibungkus, melainkan lebih baik barang yang disterilisasikan itu dalam kondisi terbungkus, maka untuk proses distribusinya sendiri nanti juga akan lebih terjaga. Jadi apabila sudah selesai proses sterilisasi, nanti dipindahkan dari alat ke tempat penyimpanan dan ataupun langsung digunakan, itu masih dalam kondisi terbungkus. Jadi steril alatnya itu masih terjaga, tidak terkontaminasi selama proses distribusi. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita bergeser ke sisi bagian bawah. Di sini ada pulp, grinding pulp. Ini fungsinya untuk proses irigasi atau pengairan di sisi dalam chamber. Kenapa kita buatkan seperti ini? Di bagian belakang sebenarnya ada penampungan aquades, yang mana aquades ini tidak bisa terdistribusikan secara otomatis ke dalam chamber, melainkan kita harus memutar knob ini. Ada 3 posisi putaran knob.
Posisi seperti ini adalah posisi close, yang mana tidak menghubungkan antara chamber bagian sterilisasi dan chamber bagian penampungan. Kemudian kita putar 90 derajat berlawanan arah jarum jam seperti ini. Ini posisinya digunakan untuk mengisi chamber sterilisasi ini dengan dari penampungan bagian belakang. Kemudian ini ada posisi 45 derajat digunakan untuk mengembalikan cairan atau aqueous yang ada di dalam chamber sterilisasi ini ke chamber bagian belakang. Kemudian kita close. Untuk siklus kerja kita nanti akan coba review lagi bagaimana dari proses alat ini off atau tidak digunakan dan digunakan sampai dengan selesai. Nanti kita akan bisa melakukan sesi review untuk satu kali lagi. Terus di bagian sisi alat, di sini ada selang silikon, ini dua fungsi. Yang pertama digunakan untuk indikator atau untuk mengetahui seberapa banyak level atau volume air yang ada di dalam chamber penampungan. Kemudian salah satu fungsi berikutnya di sini digunakan untuk menguras atau mengeluarkan cairan di chamber bagian belakang. Caranya seperti apa? Di sini ada pengait, kita buka. Kita buka seperti ini. Lalu kita turunkan. Perlu diketahui, ini dilakukan ketika cairan di sini dalam kondisi dingin. Jadi agar tidak terjadi, ini kan yang dikeluarkan dari chamber bagian belakang. Jadi agar tidak terjadi kecelakaan atau mungkin yang tidak diharapkan, jadi diharapkan ketika membuang ini dalam kondisi dingin. Untuk memasangnya cukup mudah, kembalikan ke klemnya, ditekan saja. Lalu untuk bagian-bagiannya itu saja. Di sisi belakang dilengkapi dua buah fuse, fungsinya untuk pengaman apabila terjadi hubungan pendek, dan fuse itu sendiri bukan berupa tabung melainkan MCB. Jadi apabila dia terputus akan bisa disambungkan tanpa melalui proses perbaikan dengan teknisi ataupun kita nggak perlu nunggu lagi. Artinya misalkan korsletnya hanya kena air, ditunggu saja nanti sampai dengan airnya kering. Setelah kering, MCB-nya dihidupkan kembali, sudah cukup. Dari sisi pengamanan selain MCB atau fuse di bagian belakang seperti saya sebutkan tadi, ada pengait di sini. Lalu di sini tentunya ada door gasket. Nah, selain door gasket ini, di sini ada satu lubang, yang mana lubang ini digunakan untuk membaca berapa tekanan uap yang ada di dalam chamber ini, lalu didistribusikan ke sistem pengunci pintu. Jadi otomatis alat ini tidak bisa dibuka pintunya apabila tekanannya di atas 0,2. Jadi otomatis akan terkunci. Jadi bukan berarti ketika terbuka terus tekanannya naik terus terkunci, bukan seperti itu. Melainkan ketika di saat posisi terkunci dan tekanannya naik maka tidak bisa dibuka. Ini salah satu fitur keamanan yang sebenarnya sudah wajib untuk autoclave. Kemudian pengaman lain yang ada di dalam alat ini ada di bagian dalam unit, yang mana kita tidak bisa melihat secara langsung kecuali kita melakukan pembukaan atau buka casing. Di sini ada namanya pengaman tekanan atau overload pressure control, yang mana alat ini akan bekerja apabila sistem yang sudah dibuat ini tidak bekerja secara baik. Misalkan kita melakukan pengaturan suhu 134 dengan tekanan, otomatis kita bisa lihat di sini 134 itu sama dengan 2,1. Ternyata di tekanan 2,1 dia tidak melakukan cut off atau mematikan sistem dan terus naik sampai dengan 3 misalkan, otomatis valve yang ada di belakang di sini akan membuka.
untuk membuang tekanan yang ada di dalam chamber. Jadi tidak akan terjadi ledakan, dalam artian di sini kita bicara tekanan, dan otomatis apabila tekanan itu berlebih, efek yang akan muncul adalah ledakan. Nah, untuk mengantisipasi kondisi seperti itu, maka di sini sudah disediakan safety valve yang mana apabila tekanannya di situ berlebih, maka otomatis akan di-cut off. Mungkin secara singkat itu review yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah saya sampaikan. Sampai ketemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih.